sebuah hutan yang lebat, dikisahkan seekor monyet dan 3 angin. Ketiga angin itu memiliki keinginan untuk menjatuhkan sang monyet, yaitu angin topan, angin tornado, dan angin puting beliung. Kisah ini bermula saat ketiga angin sedang berdebat. Siapa angin yang paling hebat di hutan ini? Perdebatan ini sampai membuat tornado marah. Jelas aku yang lebih besar darimu yang hanya sekecil biji wijen. Hah? Sadar dirilah kakek tua, bahkan aku lebih cepat darimu yang hanya secepat kungkang. Melihat perdebatan itu, puting beliung pun tertawa dan berucap, Apa kalian buta? Aku bahkan lebih unggul dari segala hal daripada kalian. Bahkan dunia sudah mengakuiku. di saat yang sama terlihat angin sepoi-sepoi sedang berjalan-jalan sampai sang angin melihat 3 angin besar dengan bimbang antara menghentikannya atau mengabaikannya. Sampai berapa saat angin sepoi-sepoi berpikir dan mengambil keputusan untuk menghentikannya. Ia pun berteriak mencoba melerai, namun teriakannya tidak berhasil. Dengan tekadnya ia berteriak lagi dan lagi, namun masih tidak berhasil. Sampai teriakan kelima berhasil mengalihkan perhatian ketiga angin tersebut. Salah satu angin pun berucap, Hanya angin kecil. Kembalilah ke ibumu dan bermain boneka. Aku melihat kalian berdebat aja. Jadi, aku punya saran. Kami tidak butuh, pergilah. Tapi, Berhenti, coba saja dengarkan dia dulu. Nah, sekarang apa syaratmu, angin kecil? itu di sana kalian melihat monyet di pohon itu. Bagaimana jika kalian menjatuhkan monyet itu untuk membuktikan kehebatan kalian? Bagaimana bisa membuktikan kehebatan kita? Dia hanya seekor monyet lemah. Itu kata ibu, dia itu monyet yang kuat dalam menghadapi banyak tantangan. Juga aku melihatnya dia berhasil mengalahkan raju hutan. Itu seharusnya menjadi berita besar, tapi nyatanya tidak ada. Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Tidak masalah untuk mempercayainya. Itu juga tidak merugikan kita. dengar ucapan angin topan, mereka pun setuju. Yang pertama maju adalah angin topan. Angin topan mencoba meniup dengan tiupan yang paling kencang. Si monyet sadar ketika angin datang. Ia pun berpegangan kuat pada pohon. Berapa menit berlalu, si monyet masih bertahan di atas pohon. Angin topan pun menyerah dan si monyet pun menghela nafas. Kemudian selanjutnya angin tornado. Angin tornado mencoba meniup lebih kencang dari angin topan. Si monyet sadar jika ada angin dan ia berpegangan lebih kuat dari sebelumnya. Lagi-lagi si monyet masih bisa bertahan dari serangan angin tornado. Sang angin pun juga ikut menyerah. Dan yang terakhir, angin puting beliung. Angin puting beliung mencoba melakukan gerakan memutar supaya si monyet tersedot. Namun, si monyet sudah bersiap dan mampu bertahan dari serangan sang angin. Sampai angin puting beliung tidak mampu lagi menjatuhkannya. Akhirnya, ia pun juga mengaku kalah. Angin puting beliung kembali berkumpul bersama para angin. Sampainya ia menggelangkan nafas dan berucap, Dia memang monyet yang tangguh. Menurutku juga begitu. Tornado juga setuju dengan ucapan angin puting beliung. Melihat itu, angin sepoi-sepoi juga ingin mencoba menjatuhkan sang monyet. Ia memberitahukan keinginannya kepada para angin.
Namun, keinginannya diremehkan dan ditertawakan oleh mereka. Apa kamu bercanda? Kami saja angin yang besar dan berembus kencang saja tidak bisa, apalagi kamu yang hanya angin kecil berembusannya lemah lembut. Walaupun begitu, angin sepoi-sepoi tetap kukuh ingin melakukannya. Sang angin pun pergi menuju tempat si monyet. Sesampainya di dekat pohon angin, sepoi-sepoi langsung bereaksi. Dia meniup si monyet dengan lemah lembut. Awalnya sang monyet waspada, namun karena anginnya lemah lembut, ia pun menurunkan kewaspadaannya. Tak butuh waktu lama, si monyet itu pun tertidur dan melepaskan cengkramannya hingga terjatuh dari pohon. Dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran berharga. 3 angin pertama kita bandingkan dengan kemalangan dan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Dan angin sepoi-sepoi ibarat hal-hal yang terasa menyenangkan di kehidupan kita. Kemudian juga kita terkadang bisa bersabar menghadapi cobaan, namun banyak di antara kita yang lupa diri saat kesenangan mendekat. Bisa jadi kita sering diuji dengan kesusahan dan penderitaan. Semakin kuat penderitaannya, semakin kuat juga kita bertahan. Namun, jika diuji dengan kenikmatan dan kelimpahan, maka kita akan jatuh terjerumus pada sikap-sikap tercela, kotor, jahat, dan hina, seperti sombong, dan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi nikmat.